Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Aisyah Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sarawangun, akan melaksanakan percakapan pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Di sini saya bersama Ibu Andresti Febian. Beliau adalah guru di SMK 13 Sarawangun yang akan saya observasi pembelajarannya. Baiklah, kita langsung mulai saja percakapan pra-observasinya. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Saya sangat baik Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu, di sini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Percakapan ini bertujuan agar nanti saat dilaksanakan observasi pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ketika melaksanakan pembelajaran. Baik. Ya, apakah sudah siap Ibu? Iya, sudah. Baik, yang pertama menyangkut tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Yang ingin saya capai untuk tujuan pembelajaran pada saat observasi itu peserta didik saya mampu untuk melakukan tindakan memandikan pasien secara mandiri gitu Bu. Setelah itu juga mereka mampu untuk mengidentifikasi pasien atau klien yang mungkin memiliki kendala untuk mandi secara mandiri gitu Bu. Oke, baik. Jadi diharapkan siswa mampu memandikan pasien gitu ya, dengan baik. Selanjutnya menyangkut area pengembangan. Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Mungkin area pengembangan yang ingin saya capai itu ingin meningkatkan kemampuan peserta didik saya untuk bisa memandikan pasien atau klien baik untuk di lingkungan sekolah, maksudnya untuk di lingkungan rumah, mungkin pada pasien-pasien yang dirawat di rumah, dan juga nanti fokusnya ke lansia Bu. Jadi di panti jompo atau di rumah sakit atau mungkin di puskesmas, di pelayanan kesehatan gitu Bu. Jadi keterampilan yang lebih diharapkan apa? Keterampilannya dia bisa memandikan secara mandiri gitu. Ya. Oke. Kemudian menyangkut pembelajaran nanti, model apa yang akan Ibu pakai nanti ya? Yang saya gunakan itu model pembelajaran based learning, berbasis masalah gitu ya Bu ya? Ya. Strateginya bagaimana Ibu? Strateginya saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi gitu. Iya. Ya. Diferensiasi yang bagaimana? Misalnya kan saya akan melakukan pembelajaran ini kan peserta didik saya itu dia ada yang memiliki kemampuan mungkin menyerap pembelajaran itu dengan audio, terus juga dengan visual gitu ya Bu ya. Jadi yang saya ingin lakukan itu saya menampilkan video gitu Bu. Jadi menampilkan video cara memandikan pasien, nanti bersama anak itu mereka memperhatikan gitu Bu. Setelah itu juga mungkin nanti bisa saya tampilkan alat-alat, persiapan alatnya, nanti mereka melihat sendiri atau mempersiapkan secara mandiri gitu Bu. Nanti boleh berkelompok gitu, secara berkelompok juga. Jadi ada diferensiasi kontennya, ada prosesnya juga ada. Kemudian menyangkut penilaiannya bagaimana Ibu? Kalau penilaian itu nanti mereka akan membuat tugas gitu Bu. Tugas boleh berupa video, nanti mereka boleh memilih gitu ya, boleh berupa video, mereka melakukan tindakan itu di rumah boleh, atau nanti di ruang laboratorium itu mereka melakukan tindakan praktik memandikan pasien gitu. Oh, baik. Sasaran kelasnya kelas berapa nanti Ibu? Sasaran kelasnya itu kelas 11 layanan kesehatan Bu. Oh ya, waktunya kapan? Waktunya hari Selasa Bu. Saya mengajar di kelas tersebut. Jam pelajaran ke? Jam kedua dan ketiga. Oke. Terima kasih Ibu. Semoga besok ya, Selasa besok ya. Besok, Bu. Semoga besok pembelajarannya berjalan dengan baik. Amin. Secara maksimal dan tidak ada hambatan apapun. Iya.
Ya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, demikianlah percakapan praobservasi. Selanjutnya kita akan berjumpa di observasi pembelajaran kelas besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan Baik. Jadi gimana? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya, mudah-mudahan siap karena sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tindakan memandikan Pasien. klien gitu ya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Oh ya, sebelumnya Ibu mau absen. Absen pada hari ini siapa yang tidak hadir? Wiwin. Wiwin. Apa keterangannya Wiwin? Apa? Apa ya? Terus Ayuna. Ayuna. Oh, bisa aja tuh. Ya, jadi kalau Wiwin tadi kemarin sakit nggak keterangannya? Tapi Bu, kalau Riko udah. Tadi apa Jadi ini ya sakit. Yang si Mayuna apa? Kalau Wiwin apa? Oh ya Wiwin. Kalau Kesela, Haila izin. Ya. Jadi yang lain hadir ya. Iya Bu. Oke. Jadi tadi seperti yang Ibu sampaikan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang memandikan pasien atau klien ya. Jadi di mana memandikan pasien atau klien ini yang tujuan pembelajarannya adalah agar kalian tahu ya atau bisa melakukan tindakan memandikan pasien atau klien secara mandiri ya. Dan juga kalian bisa melakukannya nanti pada pasien yang sakit maupun pada pasien lansia. Ya. Ya, sampai sini ngerti kan yang Ibu maksudkan? Ngerti Bu. Oke. Terus nanti Ibu akan bagikan buku ya. Nanti kita buat kelompok. Di sini sudah ada 3 kelompok. Ya, kelompoknya sudah Ibu bagikan ya, sudah per tempat duduk ya. Ya Bu. Ya. Jadi nanti kita akan buat kelompok. Setelah itu nanti Ibu jelaskan ya materinya dan nanti Ibu bagikan ke masing-masing kalian buku ya, dimana nanti kalian diskusikan bersama dan nanti kita akan setelah kalian kaji, kalian kalian pelajari gitu ya. Nanti setelah itu kita akan praktekkan dan nilainya nanti juga sesuai dengan hasil yang kalian lakukan per kelompok untuk menyiapkan alat dan untuk untuk praktek memandikan pasien. Ya Bu. Oke, ini sudah sesuai ini ya, sesuai tempat duduk. Oke, bisa dibagikan dulu bukunya. Ini. Ya. Oke, sudah dapat semua bukunya? Sudah. Kalau sudah, boleh buka halaman 177. Ya. Oke, sambil dilihat ke depan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang proses
prosedur memandikan pasien ya. Pada dasarnya prosedur memandikan pasien ini dilakukan di tempat tidur ya. Jadi pada pasien yang tidak bisa melakukan tindakan memandikan mandi secara mandiri ya. Jadi tujuannya itu bisa membersihkan kulit dan menghilangkan bau badan. Setelah itu juga bisa tujuannya melaksanakan kebersihan perorangan ya. Dan selanjutnya memberikan rasa nyaman ya. Terus nanti ada persiapan alatnya. Nanti kita siapkan alat yang dimana alatnya itu yang pertama ada pakaian bersih 1 set ya, 1 set. Setelah itu baskom mandi ada 2. Setelah itu air panas dan dingin, waslap 2 buah, perla dan handuk kecil, handuk besar 2 buah. Terus selimut mandi, kain penutup, celemek plastik. Setelah itu tempat tertutup untuk pakaian kotor ya. Jadi setelah pasien itu diganti pakaiannya, pakaian kotornya diletakkan di ember yang ada tutupnya ya. Setelah itu sabun mandi, bedak ya, nanti dikondisikan, kita tanyakan sama pasiennya apakah punya bedak sendiri atau kita yang menyediakan. Setelah itu sarung tangan bersih, pispot, urinal dan botol. Ya, ini pispot, urinal dan pengalas ya, seperti perla. Jadi kalau pasien nanti mau BAB atau BAK dulu di awal, nanti kita tawarkan biasanya BAB BAK. Setelah itu baru kita memandikan. Jadi suruh pasiennya kalau dia mau BAK kita kasih dulu urinal. Kalau seandainya dia mau BAB kita kasih pispot dulu. Setelah itu baru kita lakukan tindakan memandikan. Ada yang tahu tidak kira-kira ini apa tujuannya kita suruh dia BAB BAK dulu? Nggak tahu. Ada yang tahu? Jadi tujuannya agar kita nanti pada saat melakukan tindakan tidak terganggu lagi pasiennya mau BAB atau BAK. Jadi nanti kita fokus untuk memandikan ya, dan juga akan jadi supaya dia akan bersih setelah dia BAB BAK kan bersih baru setelah dimandikan. Kalau seandainya dia sudah dimandikan atau dia mau BAB BAK lagi, terpaksa kita harus memandikan lagi karena tidak bersih ya. Oke, itu coba dilihat di meja masing-masing. Ya, boleh kalian baca masing-masing ya, secara berkelompok, diskusikan gitu ya. Prosedur tindakan memandikan pasien. Ya, jadi diskusikan bersama. Setelah itu nanti kita praktekkan di ruang laboratorium. Jadi kira-kira ada apa yang kurang dimengerti nanti kita bahas secara bersama-sama ya. Sudah ketemu yang prosedurnya ini di halaman 181. Oke, aku kasih waktu 10 menit cukup untuk membaca. Supaya pakaiannya tidak kotor, tidak basah. Ya. Yang aku pakai hari ini. Ya, silakan baca prosedurnya, Riri.
Jadi ini Ibu akan menampilkan video ya. Video ini adalah tindakan memandikan pasien ya. Nanti kalian perhatikan bersama persiapan apa yang dilakukan ya, persiapan alat dan prosedurnya. Nanti setelah itu kita akan lakukan bersama di ruang praktik ya. Jawab, salam kenal dari saya. Mungkin kelihatan sih sebentar sama dengan saya. Di video pelatihan kebersihan pasien, saudara-saudara, video kebersihan pasien. Ini saya mau mempraktekkan bagaimana caranya memandikan pasien di atas tempat tidur. Nah, memandikan pasien ini tujuannya diantaranya adalah untuk menjaga kebersihan pasien supaya badan pasien itu tetap segar, bersih dan wangi. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan bau badan pasien. Yang ketiga adalah untuk melancarkan peredaran darah, syaraf, dan untuk merelaksasikan otot. Serta yang keempat adalah untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Buat teman-teman yang ingin support channel ini, terima kasih banyak. Dan doakan saya mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk membuat video-video lainnya yang tentunya bisa lebih bermanfaat untuk profesi keperawatan. Buat yang belum support channel ini, caranya gampang banget, tinggal klik subscribe, like, komen, dan kalian juga Sudah siap ya Bu ya? Kalau begitu ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya Bu ya? Kalau begitu saya mulai sekarang ya Bu ya.
Amina. Kemudian tangan pasien ataskan, ya, diturunkan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
like a year ago. Kita tekuk kaki kakinya, yang kejauh dulu.
kalian sudah menyaksikan bersama-sama video tentang prosedur memandikan pasien atau klien ya. Jadi Bu harap kalian kurang lebih sudah mengerti ya. Jadi yang pertama kali biasanya kalau memandikan pasien ini bagian mana dulu yang dibersihkan? Mata. Bagian wajah ya. Jadi tadi bagian mata, terus setelah itu baru pipi ya, dan area wajah lainnya ya. Setelah itu bagian mana lagi yang dibersihkan? Bagian tadi wajah sampai ke leher ya. Telinga juga jangan lupa dibersihkan. Setelah itu bagian tangan yang terjauh dulu dari perawat ya, atau dari pekerja layanan sosial ya. Jadi kalau kita berdiri di sebelah kanan, di sebelah kirinya dulu. Setelah itu baru di tangan sebaliknya. Setelah itu bagian mana setelah tangan? Bagian dada sampai ke perut ya, sampai ke perut bawah itu dibersihkan. Setelah itu bagian mana lagi? Bagian punggung dulu, bagian punggung. Setelah itu baru kita pakai pakaian atas ya kan. Setelah itu bagian mana lagi? Kaki. Bagian kaki ya, kaki yang kiri dulu. Setelah itu baru kaki kanan ya, dibersihkan. Setelah itu baru dipakaikan pakaian bagian bawah ya. Untuk melakukan tindakan ini jangan lupa untuk menjaga privasi pasien atau klien. Jadi seperti tadi ada selimut mandi ya, harus tetap kita tutupi bagian yang area yang belum kita bersihkan gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau ruangannya tidak tertutup, gunakan skeren ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti Ibu lakukan ya, kita simulasikan tindakan. Setelah itu kalian secara berkelompok harus bisa secara berkelompok melakukan praktik ya. Setelah itu nanti Ibu nilai apakah kalian bisa menyiapkan alat, apakah bisa melakukan tindakan secara mandiri. Dan nanti ada tugas per kelompoknya, itu bebas ya, boleh berupa video atau berupa kalian langsung menulis di latihan ya tentang tindakan memandikan pasien. Oke, ngerti? Ya. Baiklah, kita langsung saja ke ruang laboratorium ya, kita lakukan praktek. Oke. Apa? Ayo perhatikan. Jadi ini kita akan menyiapkan alatnya tadi ya. Jadi alatnya tadi apa aja ya? Silakan siapkan. Ambil handuk, perlah. Handuknya handuk kecil dan handuk besar. Satu. Terus perlah ya. Letakkan di sini. Terus selimut. Nanti ada selimut mandi. Bu, nanti dipakai selimutnya loh. Oh ya, dia seharusnya ini ember. Ada enggak ember? Coba lihat ya, ember. Coba lihat. Tuh. Oh, ambil kaki. Dua kok. Ya, ambil yang dua untuk cuci tangan. Kang, mana sih Bu, ya. ini. Ya. Sabun. Di atas. Ini ada salah. Sabun sudah. Nah, taruh di atas sini Rexona. Kalau ada lotion boleh pakai lotion. Oh, ini turun prakteknya. Ya, jadi itu bisa cuci tangan pakai air. Ayo. Nah, tolong ambil air ya. Dua-duanya diisi tapi setengah ya. Sisir. Ini lagi ya, jadi ini adalah persiapan untuk memandikan
Ya. Oke, kita lanjut ke pantong ya. Kita praktekkan di pantong. Cuci tangannya. Kita praktekkan ya. Ini memandikan pasien. Ayo, pertama-tama kita komunikasi dulu di awal. Ya, di sini sebagai asisten perawatnya, tanyakan salam ya. Setelah salam seperti biasa komunikasi. Setelah itu kasih tahu apa yang mau kita lakukan. Setelah itu nanti baru dikasih tahu tujuan kita melakukan memandikan pasien tadi ya. Setelah itu kita kasih tahu alokasi waktu. Setelah itu juga tanyakan kesediaannya ya. Coba, ayo. Yang lain. Silakan. Assalamualaikum Ibu atau permisi. Ini Bapak ya. Oke. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, kami dari siswa magang SMK Negeri 13 Rawamangun. Di sini tujuan kami ingin memandikan Bapak dan tujuannya untuk membersihkan seluruh badan Bapak agar terhindar dari kotoran, kuman dan bakteri. Dan kami memerlukan waktu sekitar 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, selanjutnya kita boleh langsung cuci tangan. Ya, silakan cuci tangan. Ya, itu pakai sarung tangan atau sabun. Apa boleh satu aja ya. Ya, pakaikan selimut mandi. Kita ganti selimutnya, kita selimut menghadap ke bagian ke bawah, ke atas. Jangan sampai ke area wajahnya di dada. Ya, udah ambil selimut yang sudah pakai, ganti dengan selimut mandi. Permisi ya Pak. Kalau depan dulu, lipat aja, di samping pasien. Nah, sudah selesai. Itu bagian kepala yang kita bersihkan menggunakan air dulu. Ya, nih, pakai air ini dulu, dibilas wajahnya menggunakan washlet. Sedikit, nah ini desakan. Nah, bagian mata ya, jadi bagian ujung mata keluar. Ya, kita komunikasikan apa yang mau kita lakukan. Permisi ya Pak, saya bersihkan bagian wajah. Ini bagian mata saya bersihkan dulu. Permisi ya Pak, saya bersihkan bagian mata, wajah. Ya, setelah itu komunikasikan apakah mau dibersihkan menggunakan sabun atau tidak.
Apakah Bapak ingin menggunakan sabun di bagian muka Bapak? Ya, kalau ya boleh dipakai sabunnya. Sedikit, sudah sedikit nanti lalu dibilas. Tapi orang itu yang dia pakai baju yang tidak nampak di pijinya. Hati-hati kena matanya ya. Tapi ngeliatnya yang digoyang-goyang ini. Nah, bilas dengan air bersih. Itu anaknya mungkin. Bukan. Bersihkan lagi pakai air yang bersih. Itu bersihnya di sana. Nanti kalau sabun di air sabun misalnya air bersih. Nah, itulah menggunakan handuk. Ambil handuknya enggak? Ambil handuknya. Handuk kecil itu lah wajah-wajahnya di atas aja. Pelan ya. Kan ya Pak? Nah, sudah selesai bagian wajah. Apalagi? Ya, bagian tangan. Ya, letakkan perlak dulu sama handuk di tangan yang sebelah kiri pasien, yang berjauh dulu. Nanti ambil handuk sama perlak. Handuk nih handuk. Ya, sama perlak. Ya, perlak dulu. Jangan di atas pasiennya. Ini kita buka sedikit. Ya, angkat tangannya. Angkat perlak. Boleh perlak dulu. Jadi tujuannya supaya alatnya tidak basah. Kasih handuknya. Letakkan di bawah tangan. Ya, bersihkan pakai air dulu dari lengan sampai ke ujung jari. Permisi ya Pak. Ya, ambil sabunnya. Kasih sabunnya dulu ke atas sini. Ini tidak terasa berat. Jangan dibolak-balik bersihkannya searah dari atas sampai ke bawah. Selesai baru diletakkan bersihkan. Yang lain ini kan nampak kan jauh, jadi kurang lebih kayak gini juga nanti. Ya, sudah lap pakai handuk. Ini ya handuk. Menggunakan handuk itu yang di bawah tuh dilap handuk aja. Nah, tep-tep sampai benar-benar kering. Oke, setelah itu pindah ke tangan sebelahnya, sama letakkan perlak juga ini. Perlak.
Kita rapikan lagi. Lagi di sebelah. Dilipat dua aja nggak apa-apa. Aduknya. Kalau saya mulai ini, lagi, bilas dulu. Kalau sudah angkat lagi tuh perlah dan handuknya. Nah, tangannya diangkat ke atas ini. Nanti kita akan bersihkan bagian dada. Angkat tangannya dua-duanya ke atas. Ini sih Pak, kita akan bersihkan bagian dada. Nah, ya. Ini kan bagian dada, jaga privasi ya, jadi kita bisa ini. Siapa? Dari atas ke bawah, ya, jangan di tekan-tekan. Nah, kayak sabun. Itu bagian mana lagi? Tangan turunkan. Iya. Bagian punggung, pasien diberikan bantu. Pasien diberikan ini di komunikasi. Iya Pak. Kita bersihkan bagian punggung. Kita komunikasi ya. Jadi ditekukkan kakinya. Ada bajikan. Tekan perlahan lebarkan. Tekan segitunya juga handuk besar.
seperti tadi kita bersihkan ini kayak air biasa. Dari atas sampai ke bagian bokong. Tuh. Bersihkan pakai sabun. Itu dikasih apa lagi nih? Ya, di video tadi ya. Boleh lotion ya, kalau tidak ada lotion bedak aja boleh. Tujuannya untuk apa kita berikan bedak? Ada yang tahu nggak? Gatal. Ya, tidak gatal, terus apa lagi? Supaya tidak terjadi luka lecet. Ya, oke, langsung aja. Sudah angkat dulu gulung aja tuh karena tidak gulungannya langsung dulu. Oke, lagi pasiennya. Siap, Kak. Ya, setelah itu gunakan pakaian ya. Jadi gunakan nanti kalau ada pakaian kita langsung pakai ya. Setelah itu bagian bawah tadi, bagian kaki. Bagian kaki di gimana ya kayaknya? Letakkan handuknya dan telak di bawah. Ditepukan tadi. Nah, kita bersihkan juga dari pangkal sampai yang mana ini? Kalau ditepukan dia gampang untuk menjangkau area-area yang di bawah. Pakai sabun. Ya, searah bilasnya dari atas ke bawah itu jangan dibolak-balik. Nanti kotorannya itu mengalir dari bawah ke atas. Pakai handuk. Kaki satu
Anda suka juga ini. Rapikan salah. Bantu untuk lakukan. Lepaskan selimut ini. Setelah itu bereskan alat. Baiklah Bapak, sudah selesai kami memandikan Bapak. Terima kasih atas waktunya dan semoga lekas sembuh ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, sudah selesai, silahkan bereskan alat. Oke. Jangan lupa cuci tangan ya. Lepaskan selimut ini. Setelah itu bereskan alat. Baiklah Bapak, sudah selesai kami memandikan Bapak. Terima kasih atas waktunya dan semoga lekas sembuh ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, sudah selesai, silahkan bereskan alat. Oke. Jangan lupa cuci tangan ya. Sudah tadi melihat ya bagaimana mempraktekkan memandikan pasien pada pantom ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya untuk minggu depan ya, kita ada jam pelajaran kita. Nanti kalian ibu harapkan per kelompok tadi bisa melakukan
tindakan ya. Nanti Ibu nilai bagaimana kalian melakukan mempersiapkan alat. Setelah itu prakteknya. Setelah itu nanti tugas tadi per kelompok, jangan lupa ya, bebas. Yang penting kalian nanti boleh bikin video, boleh juga dengan catatan aja. Jadi kalian tuliskan alat dan persiapan serta prosedur menyiapkan apa tadi yang kita praktekkan, menyiapkan, memandikan, ya. Sampai di sini kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kita memperhatikan. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Cara memandikan pasien. Terus tujuannya untuk apa? Agar pasien nyaman. Ya, benar sekali, untuk agar supaya pasiennya nyaman, bersih ya. Pastinya juga terhindar dari kuman dan bakteri ya. Terus apa lagi kira-kira yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Nanti bisa kalian lakukan tindakan ini untuk keluarga atau nanti nenek kakek yang ada di rumah yang tidak bisa mandi sendiri ya. Nanti kalian bisa melakukannya. Oke, baiklah, Ibu akhiri ya. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan terhadap Ibu Anlesti Febrian kemarin. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu, saat ini alhamdulillah cukup baik gitu Bu. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu. Jadi tujuan dari percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol-ngobrol banyak hal ya, terutama terkait observasi pembelajaran yang saya lakukan terhadap Ibu kemarin. Ya, gitu. Boleh Ibu? Iya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya melakukan observasi kemarin? Perasaan saya pada saat Ibu lakukan observasi kemarin agak sedikit grogi gitu ya. Tentunya karena yang biasanya saya mengajar tidak ada yang memperhatikan. Pada saat Ibu observasi itu ada orang lain atau guru lain yang memperhatikan, jadi agak sedikit grogi gitu Bu rasanya. Iya, baik. Jadi merasa grogi ya, karena biasanya kan hanya Ibu bersama siswa ya. Kemarin tiba-tiba ada guru lain yang memperhatikan begitu ya. Setelah melaksanakan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya cukup ini ya Bu ya, cukup senang gitu Bu, tapi masih ada sedikit yang terganjal gitu karena saya rasa ada beberapa item gitu Bu ya yang tertinggal gitu. Jadi ada beberapa yang sudah saya rencanakan untuk pembelajaran tersebut, ada yang sedikit miss lah gitu Bu. Jadi ya ketinggalan. Boleh Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Menurut Ibu bagaimana, apa saja sih langkah yang tertinggal itu begitu? Ya baik Bu. Kemarin saya melakukan pembelajaran itu, saya melakukan pembelajaran materi tentang memandikan pasien. Itu sudah saya lakukan, dan saya juga membuat pembelajaran tersebut secara berdiferensiasi kepada siswa saya. Terus saya juga sudah menampilkan video gitu Bu ya. Terus anak-anak juga saya buat per kelompok. Nanti terus juga saya membawa anak itu ke labor gitu Bu, untuk melihat sendiri gitu alat-alat apa yang mau digunakan untuk tindakan tersebut gitu Bu. Ya, terus untuk tadi yang saya sampaikan ada yang tertinggal gitu Bu ya.
Jadi kalau yang tertinggal saya rasa saya itu sebenarnya sudah merencanakan untuk mau membuat anak-anak itu lebih fokus sebenarnya Bu. Tapi karena tadi saya katakan mungkin saya agak grogi gitu, jadi lupa saya memberikan ice breaking gitu kepada anak saya di awal, karena pembelajaran itu saya pada kemarin itu kan pada siang hari gitu Bu. Jadi masih ada beberapa anak yang saya lihat sudah tidak fokus lagi. Oke, jadi yang tertinggal itu adalah Ibu lupa melaksanakan kegiatan yang membuat anak lebih fokus. Iya, benar. Seperti itu yang setangkap. Iya. Oke, baik. Ada lagi Ibu kira-kira sesuatu atau hambatan dalam pembelajaran yang membuat Ibu merasa kurang puas kemarin? Saya rasa Bu, mungkin dalam pembelajaran kemarin saya agak sedikit kurang puas gitu ya, karena saya merasa waktunya kurang cukup gitu Bu. Oke. Karena dalam pembelajaran kemarin itu kan seharusnya anak-anak itu melakukan tindakan secara per kelompok itu masing-masing melakukan gitu Bu. Tapi kemarin karena waktunya kayaknya tidak cukup, jadi anak-anak itu belum sempat gitu melakukan semuanya per kelompok, melakukan tindakan materi tersebut gitu Bu. Oke, jadi berdasarkan apa yang Ibu bicarakan tadi ada 2 hambatan ya. Yang pertama lupa melaksanakan kegiatan untuk membuat siswa lebih fokus, dan yang kedua kurangnya waktu. Iya, gitu. benar sekali. Jadi kondisi ideal yang Ibu harapkan seperti apa sih begitu? Kondisi ideal yang ingin saya harapkan gitu Bu ya, pada pembelajaran kemarin itu seharusnya saya tetap melaksanakan ice breaking gitu untuk membuat anak-anak saya lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Terus juga saya keinginnya anak-anak saya itu bisa melakukan semua tindakan tadi Bu secara per kelompok gitu. Jadi waktunya cukup untuk mereka melakukan tindakan per masing-masingnya, jadi semuanya gitu. mempunyai pengalaman yang sama gitu. Apa betul seperti itu Ibu? Iya, benar sekali. Oke. Kalau Ibu rasa dari kondisi ideal 1 sampai 10 sudah ke pelaksanaan pembelajaran kemarin itu berada di posisi berapa? Mungkin saya rasa di skala 6 kali Bu ya. Oke. Kondisi ideal yang Ibu harapkan di skala berapa? Mungkin skala 8 gitu Bu. Skala 8. Iya. Kira-kira Ibu sudah memikirkan solusinya setelah pembelajaran berlangsung supaya hambatan-hambatan tersebut sudah bisa diatasi gitu? Mungkin solusi yang bisa saya lakukan gitu Bu ya atas kendala-kendala kemarin itu, kalau pada saat saya ingin membuat anak saya fokus gitu, mungkin saya bisa nanti berbicara kepada ketua kelas ya, mungkin di masing-masing kelas, kalau seandainya Ibu lupa gitu membuat fokus atau memberikan ice breaking itu tolong diingatkan gitu mungkin. Terus untuk masalah waktu sepertinya untuk pembelajaran yang melakukan praktek gitu Bu, kayaknya perlu beberapa kali pertemuan gitu Bu. Baik. Ya. Jadi saya mungkin perlu membuat pertemuan selanjutnya untuk materi yang sama gitu. Oke, jadi yang saya tangkap ketika Ibu untuk masalah ice breaking, Ibu akan bekerja sama dengan ketua kelas untuk mengingatkan. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian untuk masalah apa tadi waktu gitu ya, Ibu akan membuat 2 atau lebih pertemuan, karena yang saya lihat kemarin memang banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan dalam satu waktu, dalam satu hari. Ada mulai dari menerangkan materi, kemudian menonton video, belum lagi praktiknya. Memang kalau saya lihat kemarin itu memang butuh banyak waktu gitu. Betul seperti itu. Iya Bu, saya rasa juga seperti itu, kayaknya butuh beberapa pertemuan gitu Bu ya, untuk melakukan aktivitas yang mungkin banyak gitu Bu ya. Oke. Apakah Ibu masih butuh dukungan atau support dari orang lain gitu menyangkut permasalahan yang Ibu alami ini? Tentunya saya butuh sekali gitu Bu ya, support dari orang lain gitu. Misalnya dari teman rekan sejawat gitu Bu ya, mungkin bisa saling sharing gitu Bu ya, bagaimana cara melakukan pembelajaran yang ideal gitu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Oke.
Oke, dengan teman sesama jurusan apa betul? Ya, lebih tepatnya dengan teman sesama jurusan gitu ya. Ya, baik. Ya. Jadi Ibu, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari percakapan kita? Apa hal yang bisa Ibu tangkap dari perbincangan kita kali ini? Yang saya tangkap gitu, tentunya saya mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya saya kepada anak gitu ya, pada siswa saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat, mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi. Tadi yang contohnya untuk memberi anak ini lebih fokus lagi dalam pembelajaran, mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan solusi yang sudah saya katakan tadi gitu Bu ya. Dan juga pada waktu tadi, jadi mungkin kedepannya saya akan membuat untuk beberapa kali pertemuan gitu Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan itu actionnya gitu akan diulang eksekusinya gitu eksekusinya ya? Kebetulan besok gitu Bu ya, ada juga saya akan mengajar di kelas 11 layanan kesehatan 2 gitu Bu. Mungkin akan langsung saya lakukan gitu Bu, apa yang sudah ingin saya rencanakan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Tetap semangat dan tetap optimis. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya Lucia Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari BDP Nusa Tenggara Timur. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.